Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data, belajar membuat dummy dataset Python Google Colab. IMF Learning by doing data everywhere. Ya, sekarang zamannya Internet of Things, di mana semua data itu bisa kita peroleh dari segala penjuru, rumah, HP, CCTV, keran air, tanian, hidroponik, mobil listrik, Tesla, kemudian drone, rumah sakit, kasir, dan semuanya. Perusahaan bisa memperoleh datanya, mengirim dan menyimpannya, atau mengambilnya. Data. Binary kah? Betulnya bukan seperti ini, tapi bisa dikatakan seperti laporan statistik, atau lebih dari itu, data tabel dan parameter yang bisa berubah-ubah tergantung parameternya. Kemudian data tabel yang bisa berbentuk seperti ini, seperti saham, kemudian penjualan, transaksi, dan lain-lainnya. Oke, kita juga bisa mencari data atau dataset itu di kaggle.com, di mana ini tempat untuk menguji data atau menganalisa sebuah data ataupun membuat regresi ataupun klasifikasi untuk machine learning. Dan tentunya datanya rata-rata nyata, sesuai kasus yang terjadi. Tapi ada juga yang dummy. Dummy itu apa ya? SpongeBob dan Patrick bingung memikir dummy data seperti apa. Tapi gampangnya adalah kita akan membuat data yang mirip dengan data yang aslinya. Jadi datanya kita imitasi, tapi ada sumbernya, ada contohnya. Jadi datanya tidak nyata, manipulasi. Oke, dari semua yang kita bahas terkait data, banyak yang sering menggunakan Python, karena Python sekarang everywhere untuk machine learning, data scientist, data analyst. Jadi semua orang pasti akan menggunakan Python untuk hal analisa yang sesaat atau sering berubah-ubah dikarenakan kasus tertentu atau parameter tertentu. Oke, di Python kita itu memerlukan hal yang seperti library. Ya, yang kalau misalnya teman-teman tahu pandas, ya seperti ini, lucu, gimana teman-teman bisa memvisualisasikan data halnya seperti ini, seperti tabel, kemudian barisnya, kolomnya, kemudian name, team, number, position, age, dan semua itu data. Dan setiap kolom itu mewakili dari seriesnya, series name, team, number. Kita berterima kasih sekali dengan founder Geek4Geeks, di mana di situ tempat untuk belajar mengulik terkait hal yang penting di Python dengan mudah. Selain itu juga ada bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi kita bisa membandingkan, Python seperti ini, C++ seperti ini, dan Java seperti ini. Oke, dari semua hal ini kita akan menggunakan Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Tarik nafas. Kita akan mulai coding dengan Google Colab. Here we go. Yo guys, kita akan mencari dataset di Kaggle dan juga kita akan sedikit mengulik terkait Kaggle. Oke, di sini kita sudah mencari Kaggle di Google Search dan ada suggest yang diberikan oleh Kaggle terkait apa yang kita cari di Google Search. Kemudian kita klik di sini. Oke, kita bisa login menggunakan Gmail. Oke, kita langsung login saja dengan Gmail. Oke, kita sudah masuk ke dalam Kaggle. Oke, jika teman-teman ingin meneruskan ini bisa dilakukan buat komen atau membuat sebuah kompetisi, kemudian menjalankan notebook atau script yang sudah kita punyai. Oke, kita akan mencari dataset di sini. Kemudian sini akan ada beberapa dataset yang bisa kita peroleh, baik itu data yang populer atau yang lagi trending. Trending itu ya datasetnya lagi naik-naiknya, sedang dibahas atau ada kompetisi. Kemudian yang populer selalu bermunculan orang yang ingin menggunakan, dan setiap bulannya ada yang menggunakan. Sedangkan trending ya pas lagi naik-naiknya saja, di viral. Oke, ada juga data yang dari kampus dan ada data yang dari sumber yang lain, entah dari hukum, transportasi, belanja, kemudian komunitas yang ada di dunia internet. Dan rata-rata biasanya dari Reddit. Kita bisa mengeksplor dataset lebih banyak lagi di Kaggle. Oke, mungkin kita akan mencari yang data visualization, karena kita bisa melihat bagaimana cara orang-orang melakukan visualisasi data pada kasus tertentu dan tentunya di Kaggle. Oke, ini ada menarik, my anime list top 2000 anime. Oke, ini data-data yang kalau misalnya di sini teman-teman ada yang suka anime, ya bisa lihat bentuk dari datanya yang sudah dikumpulkan. Judul animenya, kemudian tipenya TV, apa movie, apa OVA, kemudian skornya, menurut orang-orang nilai berapa,
Oke, nah di sini ada activity overview-nya. Kemudian kita bisa melihat atribut yang lainnya, popularity rank-nya. Kemudian, oke, kita bisa lihat code-nya. Dan ternyata tidak ada code-nya. Oke, kita akan cari yang lain lagi. Kita akan mencari data yang populer. Kita akan cari. Oke, ternyata di sini ada sekitar 15 orang yang sudah membuat coding. Kita bisa melihat salah satu orang yang sudah melakukan coding dengan data ini. Oke, sebelum kita menggunakan data ini, kita bisa menyeting terlebih dahulu di account. Kemudian kita klik sini create new API token, maka secara otomatis ada kaggle.json di sini. Kemudian kita sudah menyiapkan Google Colab di sini, kemudian di sini sudah ada kaggle.json-nya. Oke, karena kaggle.json-nya itu baru, maka kita akan menghapus terlebih dahulu di sini, kemudian akan diunggah. Oke, kita unggah ulang di sini. Oke, di sini kita sudah punya script untuk menjalankan Kaggle. Jadi file JSON-nya diunggah di Google Colab, kemudian akan dijalankan. Oke, kita akan menjalankan. Kita install dulu library khusus Kaggle-nya. Kemudian kita akan menyiapkan folder khusus untuk Kaggle-nya. Oke, sudah ada. Kemudian kita jalankan di sini untuk memindahkan file yang ada di sini ke root.kaggle. Kemudian kita jalankan di sini ke secara otomatis akan terjalankan scriptnya. Oke, CM demo di sini memberikan hak akses pada folder.kaggle. Root di sini foldernya tidak terlihat oleh mata. Kita bisa menampilkan di sini file yang tersimpan yang di hidden. Ini file untuk penyimpanan di folder drive, kemudian ini adalah khusus untuk Google Colab-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke root untuk melihat isinya. Di sini ada Kaggle, ada kaggle.json. Kita bisa download atau renew file atau copy paste kemudian refresh. Di sini tadi ada script untuk terkoneksi dengan Google Drive. Nah, untuk saat ini tidak kita butuhkan, maka kita akan hapus terlebih dahulu. Oke, kita akan menjalankan script yang sudah kita persiapkan, di mana kita tidak menggunakan Google Drive di sini, kemudian ini kita hidden karena tidak perlu, karena sudah tahu isinya apa. Oke, kita akan jalankan semua script. Oke, ketika menjalankan script seperti di Linux, di Google Colab harus menambahkan tanda seru di depannya. Oke, root Kaggle sudah ada sebelumnya, kemudian kaggle.json tidak ada. Ketika Google Colab di refresh kembali, maka kaggle.json itu hilang. Tapi file tersebut sudah pindah ke dalam root. Jadi ketika file kaggle.json di luar sampel data atau di luar root, maka secara otomatis akan dihapus oleh Google Colab. Jadi ketika sudah mengupload di sini, kemudian segera pindah ke dalam root karena dia akan mengaksusnya di sini, bukan di luarnya folder root. Oke, kita kembali ke folder content. Oke, di sini kita sudah memperoleh file dan folder yang sudah kita download dari Kaggle. Oke, di sini script untuk mengeksekusi supaya kita memperoleh data dari Kaggle. Nama reponya dan akunnya, kemudian ini ada tanda setelah berhasil di-download dengan format zip. Jadi kita juga bisa melakukan unzip di Google Colab dan keluarnya seperti ini di dalam folder Deadfruit dataset. Kemudian ada cara lain yang lebih simpel lagi yang kita perlukan hanya Excel saja. Nah, seperti ini. Ditambahkan force di sini -f det_fruit dataset kemudian slash filenya. Oke, maka secara otomatis akan terdownload. Ini foldernya, ini filenya, dan ini zipnya. Dan semua tersimpan di dalam folder content. Dan ketika nanti ini di refresh atau logout, ini bisa hilang karena di luar folder sampel data. Jadi yang mau lebih aman bisa dipindahkan ke Google Drive. Oke, tidak untuk video ini, mungkin lain video lagi kita akan mempraktikkan cara memindahnya ke dalam Google Drive. Selanjutnya kita akan membaca file yang ada di dalam Excel tersebut dengan cara import pandas, kemudian dialiaskan pd, kemudian import php jika diperlukan. Oke, jalankan. Selanjutnya kita data get dengan pd
Nah, kalau filenya itu adalah Excel, maka kita harus membacanya dengan fungsi Excel. Oke, kemudian kita masukkan slash content, kemudian slash data edit. Nah, ini string. Oke, seperti ini. Kemudian pt data. Oke, kita jalankan. Maka secara otomatis file Excel-nya sudah dibaca. Oke, seperti ini. Oke, Datefruit dataset itu adalah data untuk image. Tapi di sini di Excel-nya langsung diberikan angka, jadi image ke Excel. Jadi si pembuat dataset telah mengkonvertnya menjadi value-value dan kemudian disimpan di Excel. Kemudian kita juga bisa mengetahui informasi yang ada di dalam Datefruit ya, seperti info ini. Kemudian kita juga bisa melakukan dt Datefruit describe, oke, hampir sama dengan info. Oke, kemudian jika describe-nya tidak menggunakan fungsi di belakang, tanda di belakang seperti parenthesis yaitu function, maka dia akan keluar seperti info hasilnya. Nah, ketika kita menggunakan parenthesis di belakang menjadi function bukan variable, maka akan keluar seperti ini. Jadi akan ada muncul statistik sederhana. Oke, ada juga cara lain terkait visualisasi data di Python, terutama untuk data visualization sebagai pekerjaan data analis. Oke, kita bisa melakukan display di sini. Kita bisa lihat seperti tabel. Ini bisa kita ambil sebagian, baik dari area, parameter, major axis, minor axis, ataupun eccentricity, dan kolom yang lain. Karena kolom ini sangat panjang, data kemungkinan kita tidak membutuhkan semuanya, kita hanya membutuhkan sebagainya saja. Maka kita bisa melakukan hal seperti ini. Kita sudah membuat variabel yang bisa mengambil data dari Excel, kemudian kita tinggal memilih kolomnya saja, yaitu area. Kemudian kita akan mencari max-nya, min-nya, median-nya, dan min-nya, rata-ratanya. Nah, kita akan menggunakan numpy.max, min, median, dan min. Kemudian kita cetak, oke, kita peroleh nilai maksimalnya, kemudian minimalnya, dan nilai tengahnya, kemudian nilai rata-ratanya ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu kita akan mengambil series dari satu kolom. Oke, menggunakan pd.series, kemudian dt Datefruit-nya sama halnya seperti atas, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, bedanya apa? Kalau ini bedanya hanya berbentuk list, sedangkan ini tipe datanya itu adalah series. Biasanya digunakan untuk teknik ramalan ataupun yang berhubungan dengan machine learning. Kemudian di sini kita sudah memperoleh nama kolomnya, panjangnya, kemudian data type-nya itu integer 64. Nah, ketika sudah memperoleh, kita akan memperoleh hal seperti ini. Kita bisa plotkan datanya ke dalam series. Nah, fungsi yang lainnya lagi, mungkin teman-teman bisa mengeksplornya di dokumen series, karena di sini akan ada fungsi yang lainnya yang seperti membandingkan lebih dari, kurang dari, ataupun yang lainnya. Jadi, teman-teman bisa membaca dokumennya seperti ini. Di Google Colab sudah memberikan bantuan supaya bisa membedakan penggunaan series ataupun list. Oke, itulah fungsi kelebihan dari Pandas. Oke, di sini adalah data realnya. Nah, teman-teman juga bisa mengambil bagian dari tabel yang di atas, di mana area yang di kolomnya, kemudian values-nya. Nah, di sini teman-teman bisa membatasi seberapa panjang data yang ingin teman-teman ambil. Nah, kalau 01, maka hasil diperoleh adalah cuma 1. Jika teman-teman ingin mengambil sebanyak panjangnya 100, maka bisa melakukan hal ini. Jadi, indeksnya diperpanjang 0 hingga 100. Oke, mungkin teman-teman hanya membutuhkan hanya 9 data. Oke, maka diperoleh seperti ini. Oke, teman-teman juga bisa melakukan pemotongan tabel. Mungkin tabelnya terlalu panjang nih, 800. Nah, teman-teman ingin memotongnya. Nah, contoh di sini ada 2. Sekarang kita butuhkan data sebanyak 3 baris. Oke, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa memotong tabelnya seperti ini. Dan kemudian bisa mengambilnya sebagian.
Seperti ini juga bisa dilakukan. Kita sudah memperoleh data yang array yang awalnya tadi panjang, kemudian kita hanya butuh array saja. Ataupun kita ingin mengambil yang lain seperti ini, maka peroleh adalah yang convex array-nya saja. Oke, misalnya ingin yang lain, ya kita harus melihat lagi tabel yang kita inginkan. Oke, mungkin kita ingin mengambil yang solidity. Oke, kita peroleh data yang solidity. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya di Pandas itu langsung memberitahu ini kolomnya solidity dan tipe datanya float 64. Oke, kita juga bisa melakukan filter terkait data yang sudah kita peroleh. Jadi, dengan log tuh bisa memperoleh kondisi seperti ini. Jadi data yang diambil adalah nilai area yang lebih dari 500.000. Kita jalankan. Nah, bagaimana jika ingin mengambil data yang berdasarkan parameter yang lain atau kolom yang lain? Oke, bisa melakukan seperti ini. Solidity, kemudian mengambil nilai kurang dari 0,992. Oke, maka diperoleh seperti ini. Oh, ternyata nilai 992 cukup banyak. Maka dari itu kita bisa mencari nilai sebaliknya. Oke, atau kita juga bisa karena nilai solidity digitnya lebih panjang, maka kita bisa lakukan seperti ini untuk mencari data yang lebih ringkas. Jadi lebih padat, lebih singkat. Kita peroleh sebanyak 12 dan kolomnya 35 totalnya. Kita juga bisa melakukan dengan cara yang berbeda lagi. Kita hanya membutuhkan listnya saja tanpa membutuhkan informasi yang ada di log. Tinggal taruh di belakangnya tulis, kemudian ini adalah kolom tabelnya, dan ini adalah kondisi data yang kita inginkan. Jadi di Datefruit kita juga bisa langsung manggil variabelnya. Kalau misalnya kita ingin memanggil yang lainnya ya solidity seperti ini. Kemudian nilainya ya kita tinggal rubah saja 999. Oke, seperti ini, maka akan muncul. Nah, ketika nilai yang kita buat ini tidak ada, maka array akan jadi kosong. Oke, kita rubah ini menjadi 99. Maka secara otomatis nilai yang muncul di solidity adalah semua nilai yang diinginkan. Oke, ini ada yang salah. Jadi, kalau misalnya ini adalah nilainya solidity, maka ini juga harus solidity. Kalau misalnya mencari dengan solidity, tapi kalau misalnya mencari kolom minor axis yang berdasarkan nilai solidity, maka yang dicetak adalah minor axisnya, bukan solidity-nya. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan kolom ini karena ini adalah nama kolom target yang ingin kita cari. Oke, kalau misalnya teman-teman melakukan ganda di sini, biasanya kalau nilainya tidak sesuai, maka dia bisa jadi error karena ada ambiguitas di sini. Oke, kita coba kita cari area, kemudian nilainya lebih dari 500.000. Oke, seperti ini yang ditujukan pada minor axis, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Jadi ketika menggunakan ini, pastikan sesuai karena data yang dicari tidak muncul. Oke, kalau misalnya kita rubah ini solidity, oke, yang muncul adalah data solidity sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Kalau misalnya kita buat tadi, kembali lagi 009 tidak ada datanya karena nilainya range-nya adalah 0,99. Nah, kalau misalnya seperti ini masih ada. Sekarang pindah ke yang lainnya lagi, kita bisa juga melakukan ilog, yaitu lebih ke kolom ke baris, sedangkan tadi log itu hanya fokus pada barisnya ke kolom. Nah, ini kebalikannya dari log, dimana yang dilakukan adalah barisnya dulu, kemudian ini kolomnya. Oke, kalau misalnya kita rubah ini menjadi area, kemudian kita ubah menjadi 3, maka kita peroleh seperti ini. Oke, kita lanjut pada dummy dataset, dimana kita akan menggunakan library random. Jadi, kita akan mengimport random as RD, kemudian kita tentukan parameter dari Gaussian distribution-nya. Kemudian kita cetak di sini, maka diperoleh adalah printout-nya 112. Ketika kita mengeksekusinya lagi, maka nilai randomnya akan berubah. Nah, data randomnya itu berdasarkan jumlah panjang area seriesnya yang kita tentukan. Kalau misalnya kita ini mengambilnya 10, dari 0 hingga 10, maka akan diperoleh hal seperti ini.
Oke, datanya akan lebih renggang. Kalau misalnya kita masukkan semua data, maka akan berbentuk seperti gunung ataupun lonceng biasanya teman-teman pernah dengar. Kemudian rumus dari Gaussian-nya dikembangkan di mana nilai dari Gaussian-nya akan dikurangi oleh angka 1, kemudian dikalikan 3. Nah, rumus ini bisa disesuaikan dengan kasus ataupun dirumuskan dengan parameter-parameter tertentu yang teman-teman tentukan. Dan biasanya bebas, ataupun ya tadi, kembali ke awal berdasarkan kasus, supaya bisa memecahkan masalah ataupun memberikan solusi yang optimal. Oke, jangan lupa ketika menggunakan MPL atau Matplotlib menggunakan his sebagai histogram dan bins-nya 200. Nah, ini juga bisa diganti bins-nya kayak seperti ini. Jadi kok semakin besar bins-nya maka semakin renggang. Kalau misalnya dibuat 50, maka akan semakin rapat. Nah, ini adalah nilai yang di luar atau nilai awalan dari Gaussian. Dan biasanya kok nilainya keluar sendiri seperti ini bisa mempengaruhi dari nilai rata-rata. Tapi tidak apa-apa. Yang dicari dengan nilai random adalah nilai acak yang semakin melebar. Oke, ini tetap parameternya. Kita coba 10 dan 100. Mu-nya 10, sigma-nya 100. Kemudian kita akan menjalankan dummy-nya. Oke, jadi ada dua rumus yang sudah kami sediakan, di mana rumus kedua itu mendekati nilai yang sesungguhnya atau dataset sesungguhnya. Meskipun polanya sedikit berbeda, tapi saling bersinggungan. Nah, apabila kita menggunakan rumus yang di atas atau yang pertama, maka kita peroleh hasil yang berbeda, di mana nilai atau dummy dataset yang kita peroleh mencari nilai tertinggi dibandingkan dengan real datasetnya. Dan ini sangat jauh ketika menggunakan untuk machine learning atau deep learning, baik pada supervised learning, unsupervised learning, maka hasil pemodelannya akan sangat jauh sehingga bisa menjadi overfit atau berlebihan ataupun malah underfit. Jadi nggak tahu apa-apa machine learningnya. Oke, nah kalau misalnya kita menggunakan rumus yang ini, maka kita memperoleh bahwa dummy dataset yang kita buat itu mendekati, meskipun errornya masih sangat jauh dengan real datasetnya, tapi tidak apa-apa, sudah mendekati dan sedikit bersinggungan. Kalau misalnya kita lihat di sini sedikit bersinggungan, jadi tidak masalah. Jadi lebih enak digunakan. Kalau misalnya datasetnya dikit sekali, cuma 100 atau 10, nah kita bisa menggunakan dummy dataset untuk membuat dataset yang lebih banyak. Meskipun yang ditekankan adalah kuantitasnya, bukan kualitas datasetnya. Oke, karena machine learning ya biasanya jika dilatih itu kan data yang lebih banyak daripada deep learning. Oke, deep learning biasanya tergantung pada kualitas datanya dibandingkan kuantitas datanya. Oke, seperti itu terkait pembelajaran bagaimana cara kita membuat dummy dataset seperti ini, kemudian plotnya. Setelah itu mempersiapkan atau memvisualisasikan randomnya terlebih dahulu supaya kita bisa, pastinya random dataset ini cocok, bisa kita gunakan untuk membuat dummy dataset. Oke, di luar sana masih banyak pola untuk merancang sebuah dummy dataset. Tidak hanya seperti ini saja, masih banyak cara yang di luar sana. Mungkin kita bisa mencobanya pada video yang lainnya. Kemudian kita juga bisa sebelum membuat dummy dataset ataupun merasa tidak perlu melakukan dummy dataset, teman-teman bisa mengambil dataset dari Kaggle. Jadi di Kaggle itu ada competition dan dataset bisa teman-teman ambil, dan caranya seperti di atas. Harus menginstal library Kaggle dulu, kemudian membuat foldernya, kemudian mendownload JSON-nya dan memberikan akses pada folder Kaggle-nya, kemudian mendownload, kemudian di unzip. Kalau misalnya filenya semua dibutuhkan, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya filenya tidak dibutuhkan semuanya, hanya satu file saja, itu CSV atau Excel, ya ini saja dilakukan. Kemudian dipanggil seperti ini dan didisplaykan dan mengambil bagian-bagian tertentu. Oke, seperti itu terkait generate data dummy dengan Python, Google Colab, dan library-nya adalah NumPy dan Pandas. Seperti itu, nantikan video kami selanjutnya terkait computer science, ilmu komputer yang penerapannya dari aplikasi komputer, teknik informasi, dan hal yang lain lagi terkait coding ataupun berbahasa Inggris tentunya. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.